Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama saudara dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Dan topik demi topik sudah kita bahas setiap minggunya. Dan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang satu topik lagi. Bagaimana mengelola, bagaimana manajemen pengelolaan dari wirausaha yang mungkin salah satu akan Anda jalankan nanti sebagai calon wirausahawan masa depan. Amin. Mudah-mudahan, who knows. Tidak ada yang bisa tebak nasib manusia di muka bumi ini, apalagi mereka memang punya takdir, punya keinginan, punya usaha keras, punya doa, punya perjuangan yang tidak sedikit. Mudah-mudahan semuanya begitu. Baik, kalau bicara soal manajemen, berarti kita akan bicara soal fungsinya. Minimal 4, planning, organizing, actuating, controlling. Bagaimana planningnya, bagaimana mengorganisasinya, bagaimana mengactuatingnya, konteks actuatingnya, dan bagaimana kontrolnya. Nah, untuk kali ini itu dikembangkan menjadi beberapa bagian. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, planning. Planning berarti kaitannya dengan rencana. Rencana itu adalah desain. Ketika saya analogikan Anda menyelesaikan kuliah dalam 3,5 tahun, Anda kepengen punya keinginan 3,5 tahun. Keinginan bukan rencana, keinginan baru satu bagian dari keseluruhan rencana. Yang rencana sudah tertuang dan kita sudah mulai melakukan bagian per bagian. Tertuang secara tertulis, itu planning. Mulai dari memikirkan, menimbang, memutuskan, dan menentukan apa, bagaimana, seperti apa, dengan siapa, dan untuk apa mencapai tujuan itu. Jadi kalau 3,5 tahun, terus apa yang akan terus Anda lakukan supaya 3,5 tahun selesai? Berarti setiap mata kuliah harus lulus semua, lulus dengan nilai maksimal. Cara bekerja orang yang lulus dengan nilai maksimal gimana? Yang biasa bermain penuh, ya sekarang dikurangin. Yang biasa tidak belajar, sekarang belajar. Yang biasa nggak pernah membaca, sekarang minimal membaca. Ada paradigma, ada kebiasaan, ada kebutuhan yang berubah. Nah, itu yang desain. Kita desain sedemikian rupa, kita tuangkan. Mulai berpikir, mulai menimbang, mulai memutuskan dan menentukan. Apa, seperti apa, bagaimana, dengan siapa. Dan tujuannya apa. Jadi kalau ingin membangun satu bidang wirausaha, ingin membangun satu bisnis, Anda perlu menetapkan tujuan. Perlu mencari alternatif satu, alternatif kedua, alternatif ketiga. Kemudian mencari alternatif tersebut, menilainya setiap alternatif, memilih alternatif terbaik dengan segala reason, persoalan, dengan segala alasan dan kemungkinan, dan segala kekuatan yang mungkin bisa Anda lakukan terkait dengan alternatif tersebut. Setelah itu operasionalisasi dan job description. Itu yang sudah masuk dalam wilayah planning. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, apakah Anda punya perencanaan dalam hidup Anda? Ya, apa saja? Nanti pada manifestasi terakhir saya akan bertanya, perencanaan dalam konteks wirausaha yang akan Anda lakukan dalam jangka pendek, menengah, atau jangka panjang nanti. Jangankan untuk itu, saya akan bertanya dulu, untuk hidup Anda punya planning tidak? Kalau punya keinginan pasti, punya cita-cita iya, punya tujuan iya, tertulis nggak? Anda sudah mulai memikirkan, Anda sudah menimbang, apakah sudah mulai memutuskan untuk melakukan sekaligus menentukan apa, bagaimana, seperti apa, dan apa perilaku dan strategi yang Anda lakukan terhadap keputusan-keputusan itu. Nah, itu yang planning. Itu yang tidak dilakukan oleh banyak anak muda sekarang. Hanya membiarkan isi kepala dengan segala cita-cita, harapan, dan keinginan. Keinginan bukan rencana. Setiap manusia punya keinginan, tapi tidak semua manusia yang memiliki rencana. Tapi yang berhasil adalah manusia-manusia yang memiliki rencana dalam hidupnya. Maka tuangkanlah. Sehingga apa? Apa yang dituangkan bisa dilakukan. Bisa diukur. Sampai di mana keberhasilannya. Apa yang kedua? dalam manajemen pengelolaan usaha. Kalau yang pertama tadi planning, itu ada kejelasan desain.
Yang kedua adalah kita melakukan yang namanya organizing, proses pengelompokan, bagaimana penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi untuk melakukan kegiatan itu. Melakukan pengelompokan yang jelas, usaha ini, bagian ini dilakukan oleh siapa? Siapa memiliki skill ini, the right man and the right place. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian, dalam kaitannya ini berarti ada kondisi bagaimana pada akhirnya Anda bisa mendelegasikan. Dalam proses manajemen pengelolaan usaha dalam kaitannya dengan organizing berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengelompokkan pekerjaan ini dilakukan oleh si ini, pekerjaan itu dilakukan ini sesuai dengan keahlian atau bidang partnya. Kemudian diperhatikan bagaimana Anda sebagai bos, sebagai pimpinan memberikan wewenang terhadap orang-orang yang Anda bilang, Anda perhatikan punya kompetensi tadi. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian wewenang itu adalah satu, pemberian kebebasan untuk berekspresi. Artinya, siapapun yang berada di sekitar Anda harus diberikan kebebasan untuk mengkreasikan diri, karena yang namanya wirausaha, bisnismen, atau kewirausahaan itu tidak terdetek dengan aturan-aturan yang mengikat. Mereka bebas untuk berkarya, tapi dengan aturan-aturan yang kita tetapkan bersama. Sangat fleksibel. Sehingga apa? Akan muncul inovasi dan kreativitas itu nggak bisa dihambat oleh aturan-aturan yang mengikat. Maka pemberian dalam delegasi wewenang itu ada semacam kebebasan berekspresi. Itu enaknya ketika kita berkarya di bidang wirausaha. Tidak seperti jadi PNS atau jadi anak buah orang di perusahaan atau dimanapun, semua terikat dengan aturan main yang harus. Kalau tidak begini, kalau iya begitu. Jadi ada yang mengatur dan itu dikendalikan dengan sangat amat jelas. Nah, yang kedua adalah melakukan kewenangan mengambil keputusan. Artinya adalah memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Mereka diberikan hak. Kalau memang sudah didelegasikan, ya monggo, berikan mereka kebebasan sampai wilayah mana mereka bisa mengambil keputusan. Yang ketiga, tanggung jawab yang jelas. Kalau sudah diembankan, didelegasikan, mereka punya kebebasan berekspresi, mereka punya kewenangan untuk ambil keputusan, ya sudah, kasih dia tanggung jawab. Karena itu adalah keputusan saudara, maka saudara yang bertanggungjawabkan itu. Biarkan mereka berkreasi sedemikian rupa. Nah, ini dalam proses organizing, penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi. Sehingga pada akhirnya the right man and the right place. Nah, yang ketiga, directing. Menggerakkan orang-orang agar sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga atau Anda sebagai bosnya. Ingat, manusia terlahir dengan teori XY. Masih ingat? Teori X menyatakan bahwa manusia itu pemalas. Siapapun dia. Nggak usah ditolak. Ada dasar sifat malas di diri kita masing-masing. Pagi, udara dingin, hujan. Siapa yang mampu menderek selimut? Harus bangun, harus mandi, harus pergi bekerja. Pasti ada kondisi melawan begitu kuat. Yang berhasil melawan itu siapa? Orang-orang yang memiliki motivasi. Nah, itu teori Y. Artinya apa? Teori X dibantah oleh teori Y. Walaupun dasar sifat manusia itu pemalas, tetapi ada motivasi yang mengganjal, yang merongrong dirinya untuk mengambil kebijakan atau keputusan sehingga keluar dari kemalasan tadi. Nah, wirausahawan adalah orang-orang yang mampu melawan tingkat kemalasan tertinggi dalam dirinya. Bagaimana dengan Anda? Nah, untuk itu yang perlu diperhatikan dalam konteks directing ini adalah menggerakkan orang-orang. Makanya karena dasarnya manusia itu pemalas, memang perlu digerakkan. Kalau kita pemilik organisasi, kalau kita pimpinan, kita punya kewajiban untuk menggerakkan yang malas tadi supaya mau bekerja. Ada standar, ada kondisi-kondisi tertentu yang secara situasional kita bangun agar mereka mau bergerak, mau berkarya. Kita masih bicara soal directing, menggerakkan manusia atau orang agar sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh organisasi atau oleh saudara sebagai bos ketika memiliki satu bisnis tertentu bersama dengan teman-teman, rekan Anda atau anak buah Anda.
Anda harus mampu menjadi penggerak, menggerakkan mereka, karena sifat dasar manusia tadi pemalas. Mudah-mudahan Anda akan ketemu dengan orang-orang. Maka dalam proses memilah dan memilih orang-orang yang akan terlibat dalam bisnis Anda, haruslah orang-orang memiliki motivasi yang tinggi, motivasi bekerja yang tinggi. Kalau tidak, itu ada di tangan Anda sebenarnya. Potensi itu ada di tangan Anda, bagaimana menggerakkan manusia dengan sifat dasar malasnya tadi agar mau bekerja. Seperti apa strategi yang bisa Anda lakukan? Seperti apa perilaku kerja yang harus Anda tetapkan? Bagaimana mengkondisikan agar setiap orang berpikir bahwa mereka bekerja untuk dirinya, untuk kepuasan dirinya sendiri. Membangun sense of belonging, rasa memiliki terhadap bisnis yang mereka lakukan di tempat mereka bekerja. Sehingga apa? Mereka akan bergerak tanpa diminta, melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah pihak yang dilibatkan dalam kegiatan. Berarti ada kemampuan Anda menggerakkan sekaligus menuntun pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan. Jadi yang namanya tim, yang namanya organisasi, lembaga itu nggak bisa bekerja sebagian-sebagian atau satu bagian atau satu orang, dua orang. Ibarat organisasi nih, kalau rodanya 4, maka 4-4-nya bergerak, baru dia akan bisa satu tujuan. Dia akan bergerak ke depan. Tapi kalau satu saja yang bermasalah, pergerakannya akan terhambat, malah akan berhenti di tempat. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ketika berhadapan dengan manusia-manusia kreatif, sebenarnya nggak akan ada masalah. Manusia-manusia kreatif yang inovatif adalah manusia-manusia yang selalu tidak pernah diam, melakukan sesuatu dengan tanpa pamrih atau tanpa harus disuruh orang lain. Tapi mencari orang-orang begitu seperti mencari intan dalam atau berlian dalam lumpur. Satu dari sekian banyak. Tapi mudah-mudahan ketemu, pasti ada. Sama dengan saya harus memperhatikan saudara sekarang. Siapa berlian di tengah-tengah Anda? Mudah-mudahan ini berlian yang berserakan semua. Amin. Oke. Coordinating. Planning, organizing, tadi directing, sekarang coordinating. Nah, coordinating apa? Coordinate. Mengkoordinasikan, penyelarasan kegiatan. Ada tiga prinsip dasar dalam koordinasi ini. Yang pertama adalah koordinasi terhadap hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Hubungan horizontal berarti dengan sesama, selevel. Vertikal berarti dengan pimpinan atau ke bawah dengan karyawan. Yang kedua ada keselarasan untuk kegiatan-kegiatan koordinasi yang dimulai dari awal hingga akhir. Jadi proses awal sampai akhir itu prosesnya itu panjang dan itu harus diselaraskan. Itu juga masuk dalam kategori koordinasi, coordinating. Dan yang terakhir adalah masing-masing faktor harus saling mengisi. Jadi faktor yang pertama adalah faktor manusianya, faktor hubungan horizontal, hubungan vertikal antara karyawan dengan karyawan, satu level, antara karyawan dengan bos, antara bos dengan karyawan. Itu prinsip pertama dalam coordinating atau penyelarasan kegiatan. Yang kedua, penyelarasan kegiatan itu koordinasi terkait dengan proses kerja mulai dari awal sampai akhir. Ada koordinasi yang jelas sehingga kesatuan batang tubuh. Kelihatan prosesnya dan hasilnya jelas. Dan yang ketiga adalah terkait dengan faktor keseluruhan yang ada di dalam lingkungan kerja dan masing-masingnya harus saling mengisi satu sama lain. Karena itu tidak parsial. Faktor-faktor itu saling mengikat satu sama lain ibarat sebuah sistem. Kita masuk ke bagian terakhir, manajemen pengelolaan usaha yang keempat, yaitu controlling. Manajemen itu berkaitan dengan fungsi manajemen. Jadi mulai planning, directing, dan sekarang adalah controlling. Melakukan pengawasan, kontrol, agar apa? Agar operasi organisasi, agar operasi wirausaha, agar operasi bisnis dan industri Anda itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal, supaya tujuan tercapai. Jadi kalau ada persoalan di perjalanan bisa ditarik kembali untuk memperbaiki, membenahin, sehingga plannya dibenahin, dilakukan kembali, disempurnakan lagi, sehingga apa? Yang diobatin adalah penyakitnya, proses akan terus berjalan.
untuk mencapai tujuan tadi. Sehingga apa? Tujuan dari gawean Anda, dari bisnis Anda, pekerjaan Anda memang pada akhirnya akan sesuai dengan harapan, menguntungkan Anda secara material maupun imaterial. Nah, apa yang mesti diperhatikan? Dalam konteks kontrol, namanya juga mengontrol, melakukan sesuatu agar sesuai dengan porsinya, mengontrol agar sesuai dengan sasarannya, agar tidak lari dari apa yang seharusnya sudah direncanakan. Jadi yang menjadi poin sentralnya adalah rencana, pembandingnya adalah rencana kontrol ini. Sampai tahap ini dilihat rencana, pembandingkan sudah tercapai belum, kalau belum ada apa, ada apanya ini yang dibenahin. Maka apa yang harus diperhatikan dalam konteks controlling ini? Yang pertama, perhatikan tujuan yang sudah ditetapkan. Sudah sesuai belum? Lihat rencana, lihat tujuan, bandingkan rencana dengan tujuan, memungkinkan tidak? Dan kedua, lakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan. Bandingkan budget dan aktual, budget yang kita miliki dan aktual yang sedang berjalan. Memungkinkan tidak untuk sampai ke tahap tujuan tadi? Atau ada pengeluaran-pengeluaran di luar itu? Atau ada kondisi-kondisi yang di luar ekspektasi kita yang memungkinkan itu akan terhenti di perjalanan? Itu harus cepat diantisipasi, namanya juga kontrol. Kontrol untuk mengantisipasi salah satunya, tujuannya. Supaya apa? Masalah-masalah yang lebih besar untuk mencapai tujuan tidak terjadi. Dan yang keempat, melakukan evaluasi atas hasil yang dicapai. Yang kelima, berikan masukan. Memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan, di masa yang akan datang. Jadi, apa yang kita temukan dalam kontrol kali ini itu menjadi catatan untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya. Sehingga perencanaan ini untuk perencanaan untuk kegiatan di semester ke depannya. Nah, sama halnya dengan analogi kontrol yang Anda lakukan di semasa proses perkuliahan. Sebagai mahasiswa, apa yang kontrol yang Anda lakukan untuk diri Anda? Misal, nilai Anda berapa? Sekarang sudah semester berapa? Kira-kira akan tercapai nggak cita-cita untuk bisa menyelesaikan perkuliahan 3,5 tahun dengan cara kuliah begini? Tugas-tugas Anda sudah selesai belum? Kontrol apa yang Anda lakukan? Itu bagian dari kontrol. Kalau dulu nilai Anda ada kebanyakan adalah B, sekarang bagaimana A? Atau kalau dulu nilai Anda A, sekarang sudah merosot menjadi B, apa kontrol yang harus Anda lakukan? Supaya dia menjadi tetap A. Sehingga rencana itu dibenahin lagi, diperbaiki untuk program-program Anda di kemudian hari, di semester-semester berikutnya. Ada yang mesti dirubah, ada yang mesti diperbaiki. Jadi kontrol tidak hanya sekedar membuat sebuah catatan atas apa yang kita lihat, tapi untuk perbaikan pada konsep berikutnya. Nah, tapi sayangnya kebanyakan mahasiswa, mudah-mudahan bukan di kelas ini, bukan di kelas virtual ini, itu hanya sebagai wacana saja, bahwa dia sudah melihat kenapa nilai saya lebih rendah dibanding ini, kayaknya ini nggak akan selesai, kayaknya tugas nggak akan bisa dicapai maksimal. Tapi manifestasi dari catatan-catatan itu atas kontrol yang dilakukan dari apa yang Anda peroleh hari ini, tidak Anda manfaatkan untuk melakukan perbaikan pada tahapan rencana berikutnya. Harusnya kalau hari ini gagal, besok harusnya gimana? Harus lebih baik. Perbaiki rencana lagi, masuk ke tahapan yang lebih baik dan lebih baik. Sekarang bagaimana mendesain organisasi? Bagaimana mendesain bisnis usaha Anda? Beberapa langkah yang mungkin bisa Anda lakukan adalah, satu yang pasti, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Harus jelas tujuan, harus jelas sasaran. Karena ini menjadi orientasi akhir dari perjalanan proses kerja dan kinerja yang Anda lakukan. Yang kedua, mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi kecil yang akan Anda bangun, tim kerja yang akan Anda buat untuk bisnis usaha Anda dari apa yang telah Anda tetapkan. Sehingga memang pengelompokan itu perlu. Anda akan duduk dengan siapa? Tentu dengan orang-orang, dengan mereka-mereka yang juga punya jiwa dan pemikiran yang sama atas visi dan misi yang ingin dicapai pada pilihan market, pilihan usaha atau bisnis yang akan Anda tempuh. Kemudian menguraikan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang akan diisi dalam proses perjalanan bisnis Anda bersama rekanan atau rekan bisnis atau teman-teman Anda atau dengan karyawan yang nanti akan Anda pilih. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah satu, fungsi melekat. Kalau untuk organisasi, fungsi melekat itu fungsi melekat pada organisasi. Kalau untuk dunia bisnis,
Dalam kaitan Anda sebagai organisasi kecil ya juga begitu, ada wewenang, ada tanggung jawab, ada komunikasi, ada hubungan lini, ada hubungan staf. Meskipun Anda anggap ini adalah wirausaha, tidak ada persoalan bos atau bawahan, tetapi Anda tetap menjadi pemilik, tetap menjadi bos untuk bisnis Anda, maka tetap harus ada hubungan lini dan staf, rentang kendali, ada struktur, ada kesatuan perintah. Dan itu didesain tapi lebih fleksibel kalau untuk wirausaha. Yang kedua, pengelompokan aktivitas. Ada pengelompokan fungsi, wilayah, produk. Jadi tidak serta-merta satu orang melakukan semua hal, nggak mungkin, mustahil. Jadi ada kejelasan pengelompokan aktivitas, the right man and the right place. Jadi memang butuh beberapa orang. Misalnya untuk makanan saja, siapa yang memasak, siapa yang punya menu, siapa yang ahli dalam menata dan segala macam. Ya, itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Meskipun di tahap-tahap awal Anda memang hanya dalam bentuk tim kecil, namanya juga memulai. Tapi paling tidak lama tapi pasti, pelan tapi pasti itu sudah harus difikirkan bahwa ada pengelompokan aktivitas, sehingga ketika itu berkembang itu menjadi lebih mudah. Yang terkait dengan struktur juga begitu, struktur organisasi. Struktur apa yang ingin Anda bentuk? Apakah lini dan staf atau metrik, atau apapun bentuknya yang ingin dicapai dalam organisasi kecil dari bisnis Anda. Ya kadang-kadang gini, malah kenapa itu harus difikirkan? Atau untuk bisnis kecil ini, apa Anda tidak punya cita-cita untuk menjadikan ini lebih besar? Kalau sudah dibangun dari awal dengan statement, dengan pola yang besar, maka ketika jadi besar dia akan menjadi sesuatu yang aman buat Anda. Bukan satu hal yang menakutkan, karena Anda sudah terbiasa dengan kondisi melakukan yang besar. Jadi mulailah dari yang kecil ini untuk menuju yang besar, karena memang cita-cita itu harus dibangun untuk sesuatu yang lebih besar dan paling besar. Jadi jangan bercita-cita untuk hari ini saja, bercita-citalah untuk beberapa puluh tahun ke depan. Teman-teman mahasiswa calon wirausahawan masa depan, ada 5 sekurang-kurangnya 5 hal yang dibutuhkan sebagai 5 sumber kekayaan dari sebuah bisnis, sebuah organisasi. Jadi kalau Anda layak nanti disebut sebagai memulai atau membuka sebuah bisnis dengan organisasi yang lebih kecil. Ini menjadi 5 kekayaan yang harus Anda pikirkan sejak dini. Jadi kalau ingin mencapai sumber kekayaan tertinggi, 5-5-nya harus dimiliki. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Kalau ingin berkembang menjadi bisnismen yang handal, bersama dengan rekanan atau teman-teman bisnis Anda harus memiliki atau memilih, menentukan, menetapkan teman-teman atau rekanan yang sumber daya manusianya oke, memiliki visi dan misi panjang di masa depan sesuai dengan bidang usaha yang saudara pilih. Yang kedua, mau tidak mau finansial. Jadi bagaimana pergerakan finansial itu dibangun sejak dini, sejak sekarang. Mulailah menabung, mulailah mencari rekanan, cari jejaring, mulai mencari sumber-sumber pendanaan, atau kalau bisa ya kalau Anda sudah punya tim dari sekarang ya sudah mulai bekerja dalam rangka membangun finansial ini. Dan yang ketiga adalah sosial, hubungan dengan banyak orang, karena ini akan menentukan semakin gede wilayah sosial Anda, semakin besar kemungkinan wilayah bisnis yang akan Anda kejar itu untuk memberikan keuntungan buat Anda. Yang keempat adalah manajerial, persoalan pengelolaan. Bagaimana Anda mengelola sesuatu, dimulai dari mengelola diri dan pekerjaan apa yang ada di diri saudara. Jadi orang yang berhasil menjadi wirausaha adalah orang yang berhasil menata dirinya sekarang. Kalau menjadi mahasiswa harusnya bagaimana? Maka dia terbiasa mengelola. Nah, yang terakhir adalah jejaring. Itu yang saya bilang tadi. Jejaring terkait dengan rekan bisnis, dengan kelompok-kelompok tertentu yang akan menjadi pemodal. Itu sudah bisa dilihat dari sekarang. Jejaring itu harus dibangun. Semakin luas jejaring Anda, semakin enak Anda untuk membangun bisnis yang lebih besar. Perencanaan tenaga kerja ini juga menjadi pertimbangan yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Artinya gini, walaupun bisnis yang akan Anda bangun di beberapa waktu ke depan adalah bisnis kecil, apa sih mesti difikirkan tenaga kerja, walaupun hanya 1 atau 2 orang, harus ada perencanaan tenaga kerja. Jadi jangan pandang sebelah mata usaha yang akan Anda lakukan. Tetap anggap ini sebagai sebuah bisnis organisasi yang besar. Anggap ini sebagai wilayah yang besar untuk mengkalkulasi segala sesuatu, melakukan secara besar untuk bisnis yang kecil.
karena terbiasa mengelola yang besar, mudah-mudahan manifestasinya akan sampai ke tahap sana. Yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja itu memperhitungkan kebutuhan. Berapa orang kebutuhan tenaga kerja Anda, untuk apakah termasuk dalam analisis jabatan, time, atau motion study namanya. Anda pilih, Anda tentukan kategori apa yang Anda hendaki, bagian mana yang Anda perlukan, ya sudah, berarti untuk hari ini yang ini saja dulu atau bagian ini saja dulu. Berarti kategori manusianya yang harus ada, yang bisa handle untuk dua hal ini apa. Nah, itu masuk dalam perhitungan kebutuhan namanya, kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, sumber tenaga kerja. Apakah internal, jasa, pegawai lama, lembaga pendidikan, ambil dari perusahaan. Tapi kalau bisnis umum saja, apakah Anda ambil dari pegawai-pegawai yang sudah pernah bekerja di bisnis yang sama, atau Anda buka lowongan kerja secara umum, atau dari teman ke teman, atau dari saudara ke saudara, ya whatever lah. Tapi paling tidak secara profesional, meskipun hubungan manusianya muncul atau kedekatan emosionalnya ada, tapi tetap aturan main sebagai manusia-manusia terpilih itu tetap menjadi desain dasar. Jadi jangan memilih karena kedekatan tapi tanpa punya kemampuan. Nah, itu yang jadi masalah besar nanti pada saat proses penyelesaian atau berjalannya bisnis yang Anda lakukan. Sulit sekali untuk mengeluarkan duri dalam daging hanya gara-gara sulit untuk mengambil keputusan. Jadi lebih baik dari awal berjelas-jelas dulu. Cari orang-orang yang memang profesional di bidang itu. Pengelolaan usaha juga erat kaitannya dengan perencanaan usaha yang Anda lakukan. Ini paling tidak ada dua yang mesti Anda pikirkan. Yang pertama adalah perencanaan usaha berkaitan dengan hal yang tertulis yang berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha yang akan Anda lakukan, termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin Anda raih dalam proses berjalannya, termasuk market dan pasar yang ingin Anda gapai. Dan fungsi dari perencanaan itu adalah sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha yang Anda lakukan, dan biasanya itu dalam bentuk ringkasan eksekutif. Bentuknya apa? Maksud usaha, usulan finansial, termasuk permintaan dana dan cara penggunaan dana, dan cara membayarkan atau melunasi kembali dana-dana yang Anda pinjam. Kemudian yang kedua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar, atau dalam bentuk apakah Anda membuat proposal atau mencari sumber-sumber pendanaan lain dari perbankan, dari rekan bisnis, atau dari orang-orang yang memang penyedia dana untuk bekerja sama, ya who knows lah yang bisa Anda manfaatkan. Maka dari sekarang Anda memang sudah bisa melihat, mulai menelaah itu apa yang bisa atau siapa yang bisa Anda manfaatkan, atau badan mana yang bisa Anda mungkinkan untuk Anda ajak berkompromi. Bentuknya bisa manajemen usaha, bisa pemasaran, bisa produksi operasional dan keuangan perusahaan, atau keuangan pribadi lah dan keluarga. Ya, barangkali demikian untuk manajemen pengelolaan usaha, walaupun ini adalah usaha minimalis untuk memulai sesuatu yang lebih tinggi. Ibarat anak tangga memang dimulai dari tangga paling bawah. Mustahil Anda tiba-tiba dongkrak naik ke puncak. Jadi kalau selagi jadi mahasiswa Anda produktif untuk menjadi bisnismen, ya nggak ada masalah, justru bagus. Artinya dari sekarang Anda sudah punya penghasilan sendiri, sudah mulai menapaki itu, tapi dengan ilmunya pelan tapi pasti Anda bangun satu step sampai berikutnya. Mudah-mudahan sampai selesai, sampai tamat Anda bisa mencari peluang-peluang atau memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sehingga terampil menjadi bisnismen yang handal di masa depan. Saya Dr. Hanif Al-Qadri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.